dijelaskan kabarnya mau apa bikin laporan ke Ayu itu Sudah, seperti apa? saya Oke. sudah melaporkan Ayu Aulia atas tindakan penganiayaan. Ini bukti laporan kepolisiannya. Ya. Oke. Oh, ya, mungkin bisa jelaskan laporan tentang apa, Mbak? Penganiayaan. Oke. Jadi setelah saya berstatement sama teman-teman media, pada saat Ayu keluar dari rumah sakit itu saya izin untuk pamit. Oke. Karena saya tidak mau terlalu jauh ikut dalam ranah ini. Karena kan saya tahu, saya sangat paham dan sadar bahwa ada beberapa argumen yang saya keluarkan itu ya saya juga sangat takut dan sudah ditegur sama keluarga saya sendiri. Jadi saya pamit tapi tidak diizinkan. Sempat mamanya konfirmasi ke saya tentang obat lagi. Katanya di rumah sakit ada penambahan obat yang diminum sama Ayu Aulia. Apakah benar Kak Ade yang membeli? Saya bilang tidak, Ma. Siapa yang berkata seperti itu? Katanya Ayu sama asistennya. Lantas saya marah, saya datangi asistennya, saya bentak asistennya dengan nada yang tinggi. Ayu Aulia keberatan, membentak tulang saya, dan saya bilang, saya juga punya batas kesabaran. Seharian ini saya disalahkan, padahal saya hanya mengikuti apa yang kamu bilang, saya akan ucapkan di media. Diganti terus akhirnya saya nih yang ke medianya jadi dari A menjadi B jadi C gitu. Tidak jelas gitu. Nah, karena kenapa saya melakukan itu? Karena kan saya tinggal di tempatnya dan saya juga tahu tidak semudah itu saya juga keluar dari tempatnya. Oke. Itu penganiayaan dilakukan oleh berapa orang, Mbak? Sendiri. Oleh si Ayu sendiri? Baru keluar dari rumah sakit, Oke. kekuatannya juga masih sangat stabil. Karena dokter dari forensik itu juga menyarankan saya untuk CT scan kepala saya, artinya berat gitu. Seperti itu. Oke, tapi dari Ayu sendiri udah ada tanggapan, Mbak? Tahu soal laporan ini? Sangat tahu. Nah, jadi gitu. Ibunya sempat bilang sama saya untuk diselesaikan secara kekeluargaan, tapi dari pihak keluarga saya sudah menutup untuk berdamai karena kejadian ini bukan pertama kalinya. Dalam satu hari itu ada 2 kali pemukulan. Pertama di siang hari pada saat saya mau pamitan. Setelah itu dia minta maaf. Kemudian malam harinya. Nah itu secara brutal, di sini merah, kelopak mata saya pun juga merah banget. Saya pikir siapapun orang tua kalau lihat anaknya dipukul seperti itu juga tidak akan terima, termasuk orang tua saya juga mendengar kabar ini. Pak. Waktu perampasan handphone ini tangan. masih lebam. Oke. Bisa. Dan saat ini nomor handphone saya beserta handphone saya masih ada di Ayu Aulia. Dirampas berarti? Dirampas. Kenapa? Alasannya? Alasannya karena ada sangkutan. Dan padahal pada saat dia membantu saya itu karena memang ingin membantu gitu. Nanti saya ganti ya, tidak ada hubungannya dengan jaminannya handphone. Kalau mau dibilang utang piutang, bukan cuma saya yang berutang gitu. Ya namanya kita bersahabat pasti saling tolong menolong gitu kan. Nah, Ayu pun sendiri juga saya juga harus kepada teman-teman saya juga harus menjelaskan bahwa ada beberapa kaitan utang pada teman saya, mungkin sudah selesai ya, tapi sempat dijelaskan sama saya masih ada 4 juta sekian lah gitu. Itu Ke Sigri pun juga kemarin sudah konfirmasi ke saya ada 10 juta transferan ke Ayu juga. Dan itu katanya mau diganti. Oke, tapi kalau dari Sigri sendiri tahu nggak, Mbak? Dia akan komentar nggak soal ini? Ya. Tahu nggak soal ini? Soal Mbak ngelaporin dia? Justru Sigri yang membantu saya pada saat saya lari dari apartemen, saya minta security untuk pesankan saya mobil, taksi dari kepolisian di RSCM, Zikri yang membantu saya. Apalagi sempat karena saya memang tidak membawa apapun, barang saya masih tinggal di apartemennya Ayu. Saya tidak bawa apa-apa. Sigri yang membantu proses pembayaran hasil visum saya ini. Tapi Mbak sebelumnya berarti udah kenal dekat sama Zikri atau seperti apa? Sangat kenal dekat. Tapi kalau mau dibilang sudah lama atau tidak, belum terlalu lama. Tapi saya percaya Zikri orangnya baik. Zikri pun juga begitu demikian. Saya juga sudah menyampaikan kepada Zikri permintaan maaf saya kepada Zikri dan keluarga. Dan saya juga sebagai sahabat, saya sampaikan kepada Zikri agar segera menemui teman-teman media. Dan Zikri bilang iya, mungkin besok ya. Oh, dia belum. Besok mungkin. Karena malam ini saya akan ketemu sama Zikri. Sempat ngobrol nggak, Mbak? Kan Zikri disangkut pautkan bunuh diri Ayu kemarin ya. Itu gimana mungkin? Nah itulah Mas, kenapa saya keluar dari
lingkaran ini karena saya tidak mau terlalu jauh membuat statement ya. Tapi kalau sekarang ini ya saya jawab dengan apa yang saya ketahui, tidak ada kaitannya sama Zikri. Oh, tidak. Sangat tidak ada kaitannya. Oke. Nah, apa ada rencana Zikri buat menuntut untuk hal itu atau seperti apa? Maksudnya menuntut balik? Iya, mungkin melaporkan Kalau atau ada seperti apa? statement dari sana, misalkan dari Ayu atau lingkarannya, pertemanannya membuat statement tentang Zikri yang berlebihan, kemungkinan besar dari pihak keluarga Zikri akan menuntut balik. Netizen. Maksudnya menanggapi gimana? Yang Ayu mencoba bunuh diri kemarin. Jadi seolah-olah sandiwara menurut netizen. Mungkin gimana tuh? Udah banyak undangan kan di TV. Nah, kayak tadi kan udah masuk di salah satu acara ya. Sudah banyak. Udah seger badannya. Gimana? Oh, segar ya. Nah, dari netizen bisa menanggapi lah. Kalau saya sendiri kalau mau pansos ya, kalau saya sebagai temannya nih mau pansos, ya ngapain saya keluar dari lingkaran Ayu Aulia? Apalagi masih proses mau dicari tahu nih bagaimana kenapa sampai bunuh diri. Tapi karena saya memang cari uang nafkah itu bukan lewat dunia entertain, saya bukan selebgram juga, tidak ada untungnya sama sekali. Oke. Berarti ada kemungkinan tadi ya, buat mempertegas lagi, Zikri ada kemungkinan bisa melaporkan keluarga Ayu ya. Jika kalau ada berita yang tidak sesuai dengan faktanya gitu, karena kan sejauh ini Zikri kenapa tidak memberikan komentar apapun, mungkin Zikri dan keluarga menganggap memang tidak ada kaitannya gitu, seperti itu sih. Oke, Mbak, tapi ketika menganiaya kan kondisi fisik dia kemarin seperti itu gitu, Mbak. Kuat loh Mas. Nah itu gimana? Kan kemarin dia bilang kan habis bunuh diri tapi malah bisa menganiaya orang. Kalau jadi saya heran juga karena sempat saya juga dituduh bahwa saya juga terlibat dalam menyayat-nyayat di tangannya. Kalau saya ikut menyayat-nyayat, kenapa dia menikmati lukanya? Maksudnya menikmati dalam artian dokter mau jahit tidak mau. Mau dikorban juga tidak mau. Jadi gimana ini? Gitu. Jadi kalau dibilang percobaan bunuh diri sih ini katanya bukan yang pertama kali. Dulu sebelumnya juga udah pernah gitu. Itu informasi dari keluarganya sendiri. Berarti ini yang kali keberapa, Mbak, yang sekarang? Saya nggak tahu karena saya baru kenal beliau. Makanya saya pikir ini sudah terlalu jauh, mending saya keluar dari ranahnya dan sudah tidak mau namanya mengenal dari lingkaran mereka. Berarti berapa lama, Mbak, kenal? Saya kenal Ayu itu kalau tidak salah ya November. Kalau tidak salah November, ya sekitaran bulan itulah. November. Sampai saat ini Ayu udah ngubungin Mbak lagi nggak? Semenjak keluar ini? Gimana mau menghubungi juga Mas, handphone saya pun juga, kartu handphone pribadi saya pun masih di dia. Berarti secara tidak langsung dia pun masih menahan hak milik saya, kartu saya gitu. Kartu handphone saya itu bersifat pribadi sekali gitu. Tapi ya nantilah lewat penjelasannya lewat kepolisian. Oke.